Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat kembali berjumpa dalam Samas edisi 2 Agustus 2023. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena atas karunia Tuhan saja, hingga hari ini kami beroleh kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan dan mampukan kami untuk mendengar pesan Tuhan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema Samas kita pada hari ini adalah menjadi guru. Dengan bacaan terambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-32. Sebuah cerita yang cukup familiar tentang anak yang hilang. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-24 demikian. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Demikian bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, belum lama ini anak-anak kita telah memasuki tahun ajaran yang baru. Berita-berita berkaitan dengan PPDB atau penerimaan siswa baru banyak sekali dapat kita baca di media massa atau juga di media sosial. Ada orang tua yang mengeluh karena tidak bisa masuk sekolah pilihan. Ada yang mengeluhkan sistem zonasi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga guru-guru yang bersedih karena tidak ada murid yang mendaftar di sekolah mereka. Makin kesini jumlah sekolah atau lembaga pendidikan memang semakin banyak jumlahnya. Tentu saja orang tua atau anak bisa memilih untuk masuk kemana ke sekolah favorit mereka. Sekolah-sekolah favorit ini biasanya dinilai dengan banyaknya piala, kejuaraan yang diraih, yang dimenangkan, fasilitasnya yang lengkap, dan dianggap punya tenaga pengajar yang bagus juga. Ini adalah modal yang baik untuk mendorong prestasi anak-anak. Semakin banyak anak mendapat piala, semakin baik dan dianggap semakin berhasil pula guru dalam mendidiknya. Tidak hanya murid yang berprestasi, gurunya juga disebut berprestasi. Berhasil membantu siswa menjadi juara memang sesuatu yang membanggakan. Namun sebetulnya prestasi guru tidak hanya bisa dinilai dari berapa banyak piala lomba yang dihasilkan oleh anak didiknya. Sebab tugas guru tidak cuma mengembangkan kemampuan anak secara akademik atau mengembangkan berbagai bidang ekstrakurikuler yang diikuti anak, tapi juga mengembangkan kepribadian dan kedewasaan anak. Ini adalah bidang yang barangkali tidak ada perlombaan atau hadiah pialanya, sehingga mungkin juga kurang terlihat oleh banyak orang. Tidak ada piala untuk anak-anak yang penuh kasih, tidak ada piala untuk anak yang suka berbagi sukacita dan membawa damai kepada teman-temannya. Tidak ada piala untuk anak yang mampu mengontrol emosinya, atau untuk anak yang mau mengampuni, mau peduli dan berbagi, atau piala untuk anak yang mempertahankan kejujurannya. Namun sebetulnya keseimbangan antara kecerdasan dan nilai-nilai dalam diri anak ini tentu bisa jadi kombinasi yang sangat luar biasa. Namun memang untuk mengajarkan kemampuan dan menumbuhkan karakter Kristus itu memerlukan waktu yang relatif panjang dan tidak mudah untuk dilakukan. Keluarga damai, membaca cerita tentang anak yang hilang, saya seperti melihat sebuah
gambaran tentang keluarga yang kaya dengan anak yang tampaknya kurang beretika. Kaya karena banyak uangnya dan kurang beretika karena ya masa ia meminta warisan padahal ayahnya masih sehat-sehat saja. Namun demikian, ada beberapa hal menarik dan hal yang dapat saya pelajari dari cerita tersebut. Di antaranya yang pertama, yaitu untuk tidak langsung marah-marah ketika anak didik berbuat kesalahan. Nah, ketika si anak meminta uang, sang ayah tidak langsung marah-marah kepada anaknya. Ia bahkan menuruti kemauannya. Si anak jadi sangat bahagia dengan banyak uang dan ia hidup suka-suka. Ia pergi sana-sini, ia hidup foya-foya dan melakukan apa yang dia suka. Kemudian yang kedua yaitu memberi kesempatan kepada anak didik untuk belajar dari pengalaman dan kesalahan. Jadi tidak hanya tidak marah, sang ayah pun membiarkan anaknya pergi melakukan apa yang diinginkan dan membuat anak itu tahu sendiri tentang bagaimana akibatnya. Nah, pada akhirnya si anak menyadari bahwa uangnya sudah habis semua dan yang tersisa hanyalah hidup yang susah gitu. Ia menyadari kebodohannya dan kesalahannya kepada ayahnya. Lalu ia ingin kembali pada ayahnya dan menyiapkan diri kalau ayahnya sudah gak mau lagi menerima dia. Ya gak apa-apalah, mungkin dia berpikir ya gak apa-apalah, nanti aku bisa jadi pekerja untuk ayahku aja, nanti aku dapat upah, paling gak makanku sudah bisa enak lagi lah gitu. Pada akhirnya si anak ini juga tahu bahwa punya banyak uang aja itu tidak cukup untuk membuatnya bisa terus kaya dan hidup enak selamanya. Nah, dia sekarang tahu bahwa ia perlu belajar untuk berhitung lagi, belajar matematika lagi, belajar manajemen, belajar ilmu ekonomi, mungkin dan ilmu bisnis, serta ilmu-ilmu yang lainnya untuk bisa hidup lebih baik. Tidak hanya sekedar menghabiskan uang yang dimiliki. Kemudian yang ketiga yaitu menyambut anak yang berbuat kesalahan. Nah, anak yang berbuat salah bukannya dimarahin habis-habisan, tapi justru di luar dugaan. Ternyata sang ayah menyambutnya dan bahkan membuatkan pesta besar-besaran. Nah, anak didik yang berbuat salah dan sadar akan kesalahannya tidak perlu lagi disirami dengan amarah. Ketemu gak lagi langsung dimarah-marahin lagi. Tetapi mereka mungkin membutuhkan penerimaan dan justru bantuan untuk melakukan refleksi, sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan mereka. Dan kemudian ada hal besar dan sangat penting yang si anak pelajari juga, yaitu tentang kasih. Tentang kasih yang mau mengampuni, menerima, dan memberi kesempatan bagi orang yang salah untuk mencoba jadi lebih baik. Nah, saya yakin bahwa seumur hidupnya ia akan mengingat kasih ayahnya itu. Dan ia belajar dari situ. Ketika orang berbuat kesalahan kepadanya, ia akan mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan ayahnya kepada dirinya. Keluarga damai, kesuksesan guru tidak hanya sebatas membantu anak untuk mengingat rumus, angka, dan kosakata, tetapi juga membantu mereka untuk bertumbuh secara pribadi. Belajar dan bertumbuh tidak hanya terbatas pada waktu dan ruang di sekolah saja. Belajar adalah proses yang bisa terjadi di mana saja dan berlaku sepanjang hayat. Ketika anak-anak atau sudah ketika berusia dewasa. Oleh karena itu proses mengajar ini tidak bisa dilakukan hanya oleh guru saja, di sekolah saja. Tetapi juga perlu guru yang ada di rumah, yaitu keluarga dan orang-orang terdekat. Tidak juga harus dengan cara memberikan banyak uang seperti cerita di atas terus kemudian membiarkan dia melakukan apapun yang dia suka. Tidak harus seperti itu. Tetapi poinnya yang beberapa hal yang mungkin bisa dicoba adalah ketika yang pertama tidak langsung marah-marah ketika anak berbuat salah. Kemudian yang kedua mengajak untuk berefleksi dan belajar dari kesalahan. Dan serta menunjukkan teladan tentang kasih Kristus kepada mereka. Guru di sekolah dan di rumah adalah salah satu sumber belajar dan inspirasi. Mari bersama menjadi guru,
untuk membantu anak-anak belajar dan menginspirasi mereka untuk bisa bertumbuh selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anak yang Tuhan titipkan untuk kami ajar. Tolong kami dan berikan kami hikmat supaya kami mampu untuk mendampingi anak kami. Mendampingi mereka bertumbuh makin cerdas dan makin seperti Kristus dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian keluarga damai sama sekali ini. Tuhan memberkati.